Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para ulama, alim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada para sahabatku, teman-teman, subscriber dimanapun berada. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi di channel Bintang Neng yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita diakui umat beliau yang mendapatkan syafaatnya esok di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Oke, para sahabatku semuanya, di sini kita lanjutkan, kita belajar bersama, yakni adalah ilmu fikih, melanjutkan pembahasan yang lusa, yakni setelah kita mengenal apa itu toharoh, macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci dan pembagian air. Nah, maka kita lanjutkan, yakni adalah benda-benda yang termasuk atau yang dikatakan najis. Nah, di kitab atau buku terjemah dari kitab fikih yang berjudul Kaifiyah dan Hikmah Sholat ini ada disebutkan 16 benda-benda yang termasuk najis. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah setiap cairan yang memabukkan. Jadi teman-teman, kalau kita menemukan cairan yang disitu bisa memabukkan kepada kita, maka cairan tersebut dikategorikan termasuk benda yang najis. Yang kedua adalah air kencing. Nah, ini pastinya sahabat-sahabat semua sudah tahu ya. Pastilah kalau air kencing itu dihukumi najis. Maka ketika kita akan sholat ya, terus pakaian kita terkena oleh percikan air kencing ini, maka sholat kita dianggap tidak sah karena terkena oleh barang yang najis. Yang ketiga disebutkan di Kaifiyah dan Hikmah Sholat versi kitab ini, yakni adalah madhi. Jadi madhi itu apa? Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu dan mungkin ada yang belum tahu. Nah, madhi ini adalah air putih yang cair. Biasanya keluar ketika pikiran kita itu syahwat atau syahwatnya memuncak. Nah, itu dinamakan air madhi. Jadi bentuknya yaitu airnya putih dan cair. Nah, itu keluarnya ketika kita syahwat. Maka kalau baju kita atau di situ pakaian kita terkena oleh cairan tersebut, maka kita tidak sah untuk sholat atau tidak boleh untuk digunakan beribadah berupa sholat. Nah, selanjutnya, madhi ini ada sejenisnya, yakni adalah nomor 4 wadi. Nah, sama-sama keluar dari alat vital. Nah, kalau madhi apa? Ya, kalau wadi itu apa? Nah, kalau wadi itu adalah air yang putih, ya, tapi agak kekeruan. Terus juga kental. Nah, ini biasanya keluar ketika setelah kencing, terus pikiran kita tertahan. Nah, paling umumnya ini keluar ketika kita kelelahan atau kita disitu membawa barang yang berat, amat berat. Nah, cairan ini keluar. Ini disebut cairan wadi. Jadi keluar dari alat vital. Terus di situ kok ada airnya putih dan di situ ada keruh-keruhnya plus kental. Itu dinamakan wadi. Maka itu termasuk benda yang najis. Selanjutnya nomor 5. Ini adalah tinja atau kotoran manusia. Nah, jadi kotoran manusia itu termasuk juga benda-benda yang termasuk najis. Maka ketika tempat untuk ibadah, tempat untuk kita sholat, maka harus suci dari najis. Nah, salah satunya ini disebutkan yang nomor 5, tinja atau kotoran manusia. Dan nomor 6, teman-teman, ini adalah kotoran hewan yang dapat dimakan atau lainnya. Jadi selain kotoran manusia, ini juga kotoran hewan termasuk benda-benda yang najis. Nah, selanjutnya adalah nomor 7, yakni adalah anjing, terus babi dan keturunannya atau maninya. Nah, atau salah satu ya, dari keturunan anjing dan babi kawin dengan hewan yang lain dan hewan itu suci. Nah, ini termasuk benda-benda yang najis. Ya, gimana maksudnya? Contoh, saumpama
teman-teman atau sahabat menemukan anjing, nah terus anjing tersebut kawin dengan kambing, nah kok di situ kambingnya hamil dan mempunyai anak dari anjing dan kambing tadi, maka anaknya kambing tadi, walaupun kambing itu dihukumi suci, maka anaknya dihukumi najis. Ini diambil dari kitab-kitab fikih, dan referensi kitab ini masih banyak sekali. Teman-teman bisa lihat sendiri kalau punya bukunya, referensinya lebih dari 20 kitab. Nah, selanjutnya air luka yang berubah baunya. Jadi nomor 8, benda yang termasuk najis adalah air luka yang berubah baunya. Nah, ketika kita punya luka terus mengeluarkan cairan yang di situ berubah baunya, tidak sedap, maka itu termasuk benda yang najis. Ketika kita mau sholat, ya kita mau beribadah, nah itu wajib kita bersihkan dahulu. Selanjutnya nomor 9 di sini adalah nanah. Nah, nanah ini termasuk benda yang najis, ya. Baik nanah itu cair maupun kental. Ya. Karena nanah itu perubahan atau membusuknya suatu darah. Ya, yang asalnya darah itu najis. Maka nanah juga termasuk najis, baik kental atau cair. Maka sebelum kita sholat atau ibadah yang harus suci dari najis, kita wajib membersihkannya. Nomor 10 adalah darah, baik darah manusia atau lainnya, ya, kecuali hati dan limpa. Jadi darah termasuk benda yang najis, ya. Nah, baik itu darah manusia atau darah lainnya, ya seperti hewan, maka termasuk najis. Nah, kecuali hati dan limpa itu tidak najis. Yang nomor 11 yang termasuk najis adalah empedu. Nah, nomor 12 pemuntahan. Jadi air muntah. Nah, ketika pakaian kita terkena air muntahan tadi, maka kita harus sucikan sebelum kita beribadah. Nomor 13, makanan yang dikeluarkan kembali dari perut binatang untuk dimakan kedua kalinya. Nah, ini termasuk yang najis. Nomor 14, susunya hewan yang tidak dapat dimakan. Nah, susunya hewan yang tidak dapat dimakannya, ini juga termasuk benda yang najis. Apa itu susunya hewan yang tidak bisa dimakan selain manusia ini, ya? Seperti susunya keledai betina dan anjing hutan. Nah, anjing hutan ini ada yang mengatakan itu adalah serigala. Nah, selanjutnya nomor 15, bangkai kecuali bangkai manusia. Ya, jadi bangkai ini termasuk benda-benda yang najis, kecuali bangkainya manusia, bangkainya belalang, dan bangkainya ikan. Nah, maka ketika kita makan ikan, ya terus makan belalang, itu suci hukumnya, boleh. Nah, manusia walaupun suci bukan untuk dimakan, ya maksudnya, ya tidak. Tapi di sini dihukumi suci, ya. Karena bangkai itu apa sih? Bangkai itu binatang yang di situ matinya tanpa disembelih. Nah, ketika ada binatang mati dengan sendirinya, nah mati itu badannya, tubuhnya itu termasuk dinamakan bangkai, maka najis hukumnya. Nomor 16 yang terakhir adalah bagian binatang yang terpisah ketika hidupnya, itu hukumnya sama dengan bangkainya, ya. Jadi kalau ada binatang di situ tubuhnya terpisah, ya, waktu hidupnya, nah, itu yang terpisah tadi sama dengan hukum bangkainya, maka termasuk benda yang najis. Nah, sedangkan bagian yang terpisah dari manusia seperti itu kuku, rambut, ya, kulup, dan bagian terpisahnya ikan, terus dan belalang, itu hukumnya suci. Nah, adapun bagian terpisahnya binatang yang halal dimakan, ya, seperti bulu domba itu dibuat wool, ya. Terus rambut dan bulu kapas itu hukumnya suci. Nah, itulah sahabat penyampaian sedikit dari saya tentang ilmu fikih, ya. Ini adalah benda-benda yang termasuk najis. Semoga membawakan manfaat khususnya bagi pribadi saya sendiri dan umumnya kepada sahabat semuanya. Nah, sebelum saya tutup video kali ini, jangan lupa untuk sahabat semuanya terus dukung video ini dengan klik subscribe, terus like, terus komen juga, dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.